Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ya, baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik ya. Ya, apa itu gelombang anak-anak? Ya, kalian lihat di sebelah kiri, meskipun gambarnya kurang jelas gitu ya. Itu ada semacam pegas, ya. Pegas diberi beban, ya. Diberi beban, terus di ujungnya diberi eh, semacam kayak pulpen gitu ya, sehingga bisa bisa menulis di atas kertas. Nah, ini salah satu bentuk dari suatu alat yang dapat mendeteksi gempa misalnya, seperti itu. Jadi gempa itu salah satu bentuk gelombang ya. Nah, kok bisa terjadi gempa? Kok bisa terjadi gelombang gitu ya? Mengapa gitu ya? Nah, yang pertama tentu di sini ada yang namanya gangguan gitu ya. Gangguan terhadap sesuatu. Nah, gangguan ini merambat gitu. Nah, sambil berpindah energinya, ya, tapi tanpa partikelnya ikut berpindah. Jadi energinya yang berpindah ya. Gelombang itu membawa apa? Membawa energi, bukan membawa hal yang lainnya. Ya. Yang ketiga, partikelnya hanya berosilasi di sekitar satu posisi tertentu saja. Ya. Jadi dia naik turun di situ-situ aja. Ya contohnya misalnya kalau sebuah perahu yang terkena gelombang air laut gitu ya. Perahunya masih di situ, naik turun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ada dua tipe gelombang ya anak-anak ya. Berdasarkan arah rambat arah getarannya ya. Nah, kita bagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ya. Kalau gelombang transversal apa Pak? Gelombang transversal adalah jadi gelombang yang dimana gerak partikel yang terusik ini tegak lurus arah penjalarannya. Ya. Jadi dia tegak lurus arah penjalarannya. Ya. Jadi misalnya getarannya naik turun atas bawah, tapi dia sambil bergerak ke kanan. Nah yang kedua adalah longitudinal, di mana gerak partikel yang terusik sejajar dengan arah penjalarannya. Ya, jadi di sini bergetarnya misalnya ke arah kanan gitu ya. Nanti ternyata merambatnya juga ke arah kanan. Kalau kita lihat di sini ada bagian yang lebih berkumpul ya partikelnya. Di sini ada bagian yang agak renggang nih, agak kosong. Terus ada lagi yang rapat lagi. Nah ini jadi model rapat renggang seperti itu. Itulah longitudinal. Nah yang kedua ya ini gelombang dibagi berdasarkan mediumnya ya anak-anak ya. Jadi dibagi menjadi gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Apa bedanya Pak? Gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh medium. Kalau tidak ada medium maka tidak akan ada perambatan gitu ya. Kalau tidak berambat ya berarti tidak terjadi gelombang karena gelombang itu ya merambat seperti itu anak-anak. Apa aja sih contohnya gelombang suara? Butuh yang namanya udara, butuh yang namanya zat padat ataupun zat cair sebagai perantara. Kok bisa Pak zat padat? Bisa contohnya kalian waktu SD pernah bikin telepon-teleponan ya yang memakai kaleng disambung dengan tali. Nah, bisa nggak Pak air lewat air ya merambat suara ini? Bisa. Contohnya adalah lumba-lumba dan paus yang berkomunikasi dengan gelombang suara, namun gelombang suara ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia. Apalagi contoh gelombang mekanik, gelombang gempa bumi, ya, dia akan menjalar ya melalui permukaan bumi, ya. Yang ketiga adalah gelombang pada dawai, ya. Jadi dia butuh apa ini perantaranya dawai itu sendiri, ya. Yang selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik di mana gelombang itu tidak butuh medium. Contohnya apa anak-anak? Contohnya cahaya.
dari matahari sampai ke bumi melewati ruang hampa. Kenapa disebut ruang hampa? Karena tidak ada apa-apa di sana. Ya, tidak ada udara bahkan. Ya, jadi kenapa disebut ruang hampa? Karena hampa, hampa itu kosong, tidak ada apa-apa, gitu ya. Bahkan sampai udara pun tidak ada. Ya. Tapi kok bisa cahaya matahari sampai bumi? Yaitu karena apa? Karena dia merupakan gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium. Tanpa ada medium, dia masih bisa lewat. Selanjutnya adalah sinar X. Nah, bedanya sinar X apa Pak sama cahaya? Sinar X salah satu bentuk gelombang ya yang tidak terlihat. Jadi kalau cahaya ini salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata, gitu ya. Makanya kalau ada warna biru, merah itu merupakan cahaya. Tapi kalau sinar X ya tidak terlihat. Gelombang radio juga sama, tidak terlihat, tapi ada ya. Ini bisa kita manfaatkan baik untuk radio atau televisi dan lain-lain. Nah ini anak-anak gelombang mekanik ya. Jadi ini salah satu contohnya kita lihat di gambar ada seseorang yang memegang tali. Nah di sini gelombang mekanik timbul ya. Jadi dia perlu usikan sebagai sumber ya. Jadi perlu usikan atau perlu getaran ya. Getaran itu gangguan seperti itu ya. Lalu yang kedua perlu medium yang dapat diusik ya. Nah, di sini mediumnya adalah tali. Terus perlu adanya mekanisme penjalaran usikan ya. Jadi maka dari itu di sini tali yang sebelah kanannya diikat di tembok ya. Biar lebih memudahkan ya. Nah, di sini jadi tangannya ini digerakkan ke atas ke bawah. Jadi diusik. Diusik ini maksudnya digerakkan di atas ke bawah. Kalau pada gambar ya, jadi digetarkan ke atas ke bawah. Tapi digetarkan ke atas ke bawah, ternyata getarannya ini yang ke atas ke bawah menjalar ke sebelah kanan. Nah, ini kita lihat. Nah, ada puncaknya. Tadi awalnya puncaknya ada di tangan nih. Nah, sekarang menjalar ke arah kanan. Nah, ini adalah dia sedang merambat pada tali. Nah, pada saat kita kasih usikan, ini kita kasih energi, energinya yang diserap oleh tali. Nah, tali ini ya energinya merambat ya ke sebelah kanan. Seperti itu anak-anak. Nah, ini anak-anak karakter fisik yang menjadi ciri gelombang. Jadi ini yang paling sederhana yang harus kita tahu anak-anak. Yang pertama adalah panjang gelombang. Jadi satu gelombang atau lambda ya didefinisikan sebagai jarak antara dua titik puncak atau dua titik lembah ya. Jadi antara dua puncak atau dua lembah namanya. Nah, panjang gelombang terdiri satu puncak dan satu lembah juga bisa disebut dengan satu gelombang ya. Yang selanjutnya harus ada yang bisa kita tahu ciri-ciri dari gelombang, dia punya frekuensi dan periode. Apa itu frekuensi? Frekuensi gelombang atau sering kita tulis sebagai F kecil adalah banyak gelombang yang melewati suatu titik dalam 1 detik. Ya. Sedangkan periode T gitu ya adalah waktu yang diperlukan untuk menembus satu gelombang. Nah di sini persamanya F itu berbanding terbalik dengan T atau T juga berbanding terbalik dengan F. Nah, yang selanjutnya adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang apa nih? Adalah jarak yang ditempuh suatu gelombang dalam satu periode. Jadi, lambda per periode atau juga V itu lambda dikali frekuensi. Nah, untuk gelombang berjalan nanti ini akan ada penjelasannya di bab selanjutnya. Nah, di sini anak-anak gelombang mekanik dapat merambat ya pada zat tertentu ya anak-anak ya. Nah, yang pertama cepat rambat gelombang pada tali atau dawai. Nah, di sini nanti ada sebuah tali, misalnya contohnya yang dinamakan tali pada dawai ini atau dawai. Contohnya pada gitar gitu ya, dia punya senar ya atau dawainya. Ada lagi misalnya biola,
bisa juga piano. Nah, itu punya dawai ya anak-anak ya. Nah, saat diberi gangguan itu dawainya, misalnya contohnya si gitarnya kita petik, teng gitu ya, bunyi, ya kok bisa bunyi ya. Nanti itu akan ada salah satu tersendiri babnya yaitu tentang gelombang bunyi ya. Cuma di sini setelah diberi usikan gitu ya anak-anak, akan timbul gelombang, maaf, timbul getaran terlebih dahulu, habis itu gelombang karena dia akan eh, berjalan gitu ya atau merambat. Nah, merambat dengan kecepatan tertentu, kecepatannya bisa kita cari menggunakan persamaan ini. V sama dengan akar F per mu. F-nya ini adalah tegangan tali dawai ya. Biasanya kalau gitar tadi yang kita sebut, terkadang kalau lagunya kurang enak gitu ya atau suaranya kurang enak didengar, biasanya coba diatur lagi tuh tegangannya supaya nanti mendapatkan suara yang pas gitu. Untuk mu ini adalah massa dawai persatuan panjang. Lalu gelombang mekanik juga dapat merambat pada zat padat ya anak-anak ya. Nah, di sini misalnya contohnya bisa menggunakan kayak telepon-teleponan waktu kalian SD gitu ya. Menggunakan zat perantaranya apa? Ya, tali itu gitu ya. Nah, talinya ini punya elastisitas. Nah, ini bisa kita cari elastisitas dari tali dibanding dengan massa jenisnya. Nah, ini ρ adalah massa jenis dari tali tersebut. Yang ketiga adalah cepat rambat gelombang pada zat cair atau gas. Di sini kecepatannya dapat kita cari menggunakan V sama dengan akar B per ρ ya. Nah, B-nya ini adalah modulus bulk ya. Ini zat cair dan gas. Nah, nanti ρ-nya sama yaitu massa jenis zat cair atau gas tersebut. Itu aja anak-anak untuk sekarang ya. Mungkin untuk contoh soalnya Bapak akan lampirkan di video yang berbeda. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.